Masjid Al-Fikri di daerah Bandung Barat menjadi sorotan karena bentuknya yang unik. Masjid yang dibangun oleh Dedi Al-Fikri dengan bentuk dan ornamen-ornamen kaligrafi serta replika Hajar Aswad yang didesain mirip seperti Ka'bah. Warga biasa yang hanya mengenyam pendidikan sampai bangku SMP itu memang punya nazar pengin membangun masjid sebelum berangkat haji ke Makkah. Lantunan azan menggema di langit sore Kampung Cikoneng, RT Februari 15 Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jawa Barat. Suara merdu muazin jadi penanda hari sudah memasuki waktu asar. Azan itu sekaligus menjadi panggilan jiwa bagi para petani yang tengah berada di ladang dan kebun mereka. Dari kejauhan, satu persatu warga mulai melangkahkan kaki di jalan rusak penuh bebatuan menuju rumah ibadah, masjid unik dengan desain mirip Ka'bah bernama Masjid Al-Fikri. Berada di pelosok yang jauh dari hingar-bingar kota, masjid ini berdiri kokoh di atas lahan seluas 119 meter persegi. Masjid Al-Fikri dibangun dengan ornamen-ornamen kaligrafi dan replika Hajar Aswad yang didesain mirip seperti aslinya. Dedi Al-Fikri, 46, seorang warga Kampung Cikoneng penggagas masjid berbentuk Ka'bah menceritakan bagaimana ia memulai mendesain dan mengumpulkan uang untuk membangun masjid. Dedi hanya seorang warga biasa yang hanya mengenyam pendidikan sampai bangku SMP. Namun ia mampu mendobrak stigma bahwa sekolah tinggi tak menjadi jaminan untuk ahli melakukan sesuatu. Masjid ini dibangun tahun 2022 kemarin. Saya memang punya nazar pengin membangun masjid sebelum berangkat haji ke Makkah. Saya ingat nazar itu dari usia SMP, ungkap Dedi saat ditemui, Kamis, 6 April 2023. Bukan hanya bualan belaka, keinginan Dedi untuk membangun masjid itu berangkat dari keprihatinannya akan kondisi masjid. Janji yang diucap Dedi kemudian mengkristal dalam benaknya dan ia wujudkan perlahan. Dulu masjid ini berukuran kecil, kumuh, gak layak buat tempat ibadah. Masjid ini perlahan diperbaiki sedikit demi sedikit menggunakan dana seadanya. Setidaknya sudah 3 kali perbaikan, ucap Dedi. Ia mengumpulkan rupiah demi rupiah dari hasil usahanya sejak lama. Dedi sempat menjadi pembudidaya ikan gabus yang mampu mengekspor ke Jepang, menjadi petani yang berdikari, sampai menjajal dunia konveksi. Setelah terkumpul cukup tabungan, Dedi sempat dilema apakah harus mewujudkan nazarnya atau menyempurnakan rukun Islam. Sebagai lelaki sejati, Dedi pantang ingkar pada janji yang sudah ia ucap.